Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Prameswari dengan NPM 23130250022. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu menjelaskan 5 tool cyber security, hack atau hacking untuk tugas mata kuliah keamanan sistem komputer. Baik, di sini tool yang pertama atau aplikasi yang pertama itu Wireshark, yang mana Wireshark adalah tool yang digunakan sebagai penganalisis protokol jaringan esensial yang berfungsi sebagai mikroskop untuk lalu lintas data di jaringan komputer. Cara kerjanya dimulai dengan menginstruksikan kartu jaringan atau NIC untuk masuk ke mode promiscuous melalui driver khusus seperti NVSAM yang memungkinkannya menangkap semua paket data mentah yang berlalu larang di segmen jaringan. Bukan hanya paket yang ditujukan untuk komputer itu sendiri, tapi setiap paket yang ditangkap ini memiliki struktur berlapis atau terenkapsulasi yang terdiri dari berbagai header seperti header Ethernet untuk alamat fisik, header IP untuk alamat global, dan header TCP atau UDP untuk informasi port layanannya. Biasanya, orang memiliki tujuan untuk menggunakan tool Wireshark. Di antara tujuan-tujuan itu, di sini saya merangkum 5 tujuan umumnya. Yang pertama itu troubleshooting jaringan. Ketika koneksi internet lambat atau aplikasi tidak bisa terhubung ke server, Wireshark bisa membantu administrator jaringan untuk melihat di mana letak masalahnya. Misalnya paket data yang hilang atau respon yang lambat dari server. Yang kedua, itu analisis keamanan cyber. Biasanya, para profesional keamanan menggunakan Wireshark untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti upaya peretasan, pemindaian port atau biasa disebut port scanning, atau adanya malware yang mencoba berkomunikasi dengan server eksternal. Yang ketiga, forensik digital. Setelah terjadi insiden keamanan, Wireshark dapat digunakan untuk menganalisis rekaman lalu lintas jaringan, profile atau PSAM, guna merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi. Yang keempat itu pengembangan perangkat lunak. Developer biasanya menggunakan Wireshark ini untuk mendebak aplikasi jaringan dan memastikan aplikasi tersebut mengirim dan menerima data sesuai dengan protokol yang seharusnya. Yang kelima yaitu pendidikan. Wireshark ini adalah alat yang sangat baik untuk belajar tentang cara kerja protokol jaringan seperti TCP atau IP, HTTP, DNS, dan lain-lain. Biasanya eh, terdapat di mata kuliah komunikasi jaringan komputer. Baik, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan dari Wireshark sendiri, yaitu misal bagi seorang guru SMK jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan, Wireshark dapat diibaratkan sebagai sebuah alat diagnosis canggih untuk laboratorium komputer. Ketika seorang siswa mengeluh komputernya tidak bisa terhubung ke internet, padahal kabel sudah terpasang, guru dapat menjalankan Wireshark di komputer siswa tersebut untuk melihat masalah yang tidak kasat mata. Hasilnya berupa tangkapan paket mungkin yang langsung menunjukkan bahwa komite SWAT terus-menerus mengirim paket di HCP Discover untuk meminta alamat IP, tetapi tidak pernah sekalipun menerima balasan di HCP over dari server. Namun ini secara instan memberitahu guru bahwa masalahnya bukan pada komite siswa, melainkan kemungkinan ada pada konfigurasi switch atau server di HCP itu sendiri. Sekaligus menjadi bahan ajar praktis untuk menjelaskan cara kerja protokol jaringan kepada seluruh kelas. Baik, yang tool selanjutnya atau aplikasi selanjutnya itu Nmap, yang mana Nmap atau Network Mapper adalah tool eksplorasi jaringan fundamental yang bekerja dengan cara mengirimkan serangkaian paket data yang dibuat secara khusus ke target dan kemudian menganalisis respon yang kembali untuk memetakan jaringan secara detail. Prosesnya dimulai dengan host discovery untuk mengidentifikasi perangkat mana yang aktif, dilanjutkan dengan fitur utamanya yaitu port scanning untuk mengetuk setiap pintu virtual port pada perangkat tersebut dan menentukan statusnya apakah open, close, atau filtered oleh firewall. Namun, kemampuan Nmap jauh melampaui itu. Oleh teknik service and version detection, ia dapat mengintip ke dalam port yang terbuka untuk mengidentifikasi secara presisi perangkat lunak apa yang dijalan di sana bersama operasinya, sebuah informasi krusial untuk menemukan potensi celah keamanan. Berikut adalah tujuan orang biasanya menggunakan tool Nmap. Yang pertama itu host discovery, yaitu penemuan host. Ya, itu fungsi paling dasar dari Nmap sendiri, yaitu untuk menemukan perangkat mana saja yang aktif di luar jaringan. Ia bisa melakukan ini dengan menekan berbagai jenis probe seperti ICMP atau ping, ARP atau TCP untuk melihat perangkat mana yang memberikan respon. Yang kedua, port scanning atau pemilihan port. Ini adalah fitur Nmap yang paling terkenal. Setelah menemukan host yang aktif, Nmap akan mengetuk setiap pintu atau port pada host tersebut untuk mengetahui statusnya. Yang ketiga adalah OS detection, yaitu deteksi sistem OS dengan mengenai secara sebuah sistem merespon paket-paket data yang tidak biasa.
Nmap dapat membuat tebakan yang sangat akurat mengenai sistem operasi yang digunakan oleh target, misalnya Windows Server 2019, Linux kernel 5.4, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Nmap Scripting Engine atau NSA. Ini adalah fitur canggih yang memungkinkan pengguna menjalankan script untuk mengoptimasikan berbagai tugas. Ada ratusan script yang tersedia mulai dari mendeteksi kerentanan spesifik seperti headblend, melakukan subdomain, hingga melakukan serangan brute force sederhana. Contoh penggunaannya itu saat mahasiswa pendidikan teknologi informasi diberikan tugas akhir ya untuk menganalisis server lab, khususnya pada mata kuliah pengelolaan laboratorium. Memang bisa dipakai sebagai toolkit utama untuk tugas akhir menganalisis server lab kampus dari luar jaringan. Prosesnya dimulai dengan host discovery untuk membuat inventory server yang aktif, dilanjutkan dengan port scanning untuk memetakan layanan terbuka seperti web atau database. Analisis kemudian diperdalam menggunakan version detection untuk mengindikasi perangkat lunak spesifik yang berjalan. Misalnya mengetahui sebuah server web adalah Apache versi 2.4.41. Yang terakhir adalah OS Detection, digunakan untuk menebak sistem operasi yang mendasari seperti Ubuntu Linux atau Windows Server dengan menganalisis pola respon unik dari server tersebut sehingga menghasilkan sebuah dokumentasi teknis yang lengkap. Tulisan selanjutnya adalah Brook Suite, yaitu adalah sebuah perangkat terintegrasi yang menjadi dari industri untuk pengujian keamanan aplikasi web. Bekerja pada lapisan aplikasi seperti Man in the Middle, proxy yang memposisikan diri antara browser dan server web tujuan. Fungsi intinya melalui uh, modul proxy adalah mencegah setiap permintaan request dan tanggapan atau respon HTTP atau HTTPS, memungkinkan seorang analis untuk melihat, menganalisis dan bahkan memodifikasi data secara real time sebelum memutuskan. Sebuah permintaan yang menarik dapat dengan mudah dikirimkan ke modul repeater, dengan mana analis bisa secara manual mengubah sebagai parameter dan mengirimkan berulang kali untuk menguji respon server secara mendalam dan menemukan celah logika bisnis atau validasi input. Ya, di sini terdapat beberapa tujuan orang menggunakan tool boot switch. Yang pertama itu mengindikasikan kerentanan teknis, yaitu menemukan celah keamanan umum seperti SQL injection, memanipulasi database, cross-site scripting atau XSS, yaitu menyisipkan script berbahaya, dan XML external entity atau XA. Hanya menganalisis logika bisnis, menguji alur kerja aplikasi untuk menemukan kelemahan yang tidak bersifat teknis, contohnya menganalisis harga barang di keranjang belanja, melewati langkah pembayaran atau mengakses fitur premium tanpa hak akses. Yang ketiga, verifikasi kontur keamanan, memastikan bahwa validasi keamanan yang ada di sisi klien seperti JavaScript di browser juga diterapkan kuat di sisi server. Brute Suite ini juga dapat membuktikan apakah batasan di browser dapat dengan mudah dilewati dengan memodifikasi permintaan HTTP secara langsung. Keempat, debugging untuk developer itu pengembangan aplikasi web menggunakan Brute Suite untuk melihat secara persis bagaimana request dan respon HTTP atau HTTPS yang dihasilkan oleh aplikasi mereka. Kelima, alat pembayaran, yaitu bagi mahasiswa pula, Bullsheet adalah alat yang sangat baik untuk mempelajari cara kerja produk HTTP dan arsitektur web secara praktis dengan melihat langsung data yang kan pembelajaran. Konsekuensi teori menjadi lebih mudah dipahami. Penggunaan bagi seorang staf administrasi Bullsheet dapat diibaratkan sebagai alat audit internal untuk menguji keamanan sistem informasi akademik atau SIAKAT sekolah. Dapat menggunakan Bullsheet untuk memastikan seorang guru tidak bisa mengubah nilai mata pelajaran yang bukan wewenangnya dalam pengujian. Saat guru simulasi memasukkan nilai untuk mata pelajarannya, akan mencegah pemetaan data yang dikirim ke server yang mungkin berisi student ID seperti 101 dan subject ID-nya. Contohnya seperti matematika dengan bersuite staf administrasi kemudian komunikasi subjek ID tersebut menjadi fisika mata pelajaran yang tidak dijalankan guru itu lalu meneruskan pemetaan ke server. Jika navigasi tidak ternyata berubah, maka ini menunjukkan adanya telah keamanan kritis di mana sistem tidak melakukan validasi wewenang dengan benar, dan Bluesuite telah membantu administrasi menemukan kelemahan ini secara proaktif sebelum dapat disalahgunakan. JEP atau Jet Attack Proxy adalah pemindai keamanan aplikasi web open source yang dikelola oleh OWASP. JEP berfungsi sebagai alternatif kuat untuk Bluesuite dengan penekanan utama pada kemudahan penggunaan dan otomatisasi. Fitur lainnya adalah automate scan yang memungkinkan pengguna untuk hanya memasukkan URL target dan JEP akan segera otomatis menjelajah seluruh situs speedering menentukan serangan untuk menemukan kerentanan umumnya. Alias pemindaian dibagi menjadi dua mode umum, yaitu passive scan yang secara aman menganalisis lalu lintas lewat untuk menemukan masalah konfigurasi, dan active scan yang secara agresif mengirimkan ribuan flyout berbahaya untuk secara aktif mencoba menemukan celah keamanan. Biasanya orang menggunakan OWASP ZEP ini untuk beberapa tujuan. Di antaranya itu masukkan konten
Zap akan secara otomatis melakukan dua hal. Yang pertama, menjajah situs web bukan semua halaman dan fungsional atau spendering, dan kedua, menunjukkan serangkaian serangan yang sudah dikenal untuk menguji kerentanan umum seperti cross-scripting, XS, SQL injection, dan path travel. Jadi di sini dua tujuannya itu aja, menjelajahi web dan menguji kerentanan. Yang kedua itu pasif dan aktif scanning. Itu untuk membedakan pasif scan dan aktif scan-nya. Zap hanya menganalisis lalu lintas data tanpa mengubah atau mengirimkan permintaan berbahaya. Itu untuk pasif scan, dan untuk aktif scan-nya, Zap secara aktif mengirimkan ribuan permintaan bahaya yang dibuat untuk mencoba merusak atau menemukan celah pada aplikasi. Yang ketiga itu fuzzing, mirip dengan intruder di Brook Suite. Fitur fuzzer di Zap mengumpulkan pengirim data dalam jumlah besar dan tidak terduga ke aplikasi. Tujuannya adalah untuk memicu error, crash, atau perilaku aneh yang bisa mengindikasi adanya celah keamanan. Kedua adalah man in the middle proxy, sama seperti Brook Suite. Zap juga dapat sebagai proxy untuk mencegat, memeriksa, dan memelihara lalu lintas HTTP atau HTTPS secara manual, menjadikan alat yang fleksibel untuk pengujian manual maupun otomatis. Selanjutnya contoh penggunaannya yaitu seorang mahasiswa pendidikan teknologi informasi yang baru selesai membuat aplikasi web untuk tugas akhir atau skripsinya. Misalnya sebuah sistem informasi perpustakaan, dan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi web bisa dilihat pada mata kuliah RPL dan pemrograman web. Sebelum menyerahkan kepada dosen, pembimbing, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan keamanan cepat untuk memastikan tidak ada celah yang fatal dari mengisi setiap halaman secara manual. Mahasiswa tersebut dapat menggunakan fitur automate scan pada OFASPZ. Ia cukup masukkan alamat lokal privasinya, misalnya HTTP localhost strip perpustakaan, dan menemukan tombol teks. Zap kemudian akan secara otomatis menjelajah seluruh aplikasi, mencoba berbagai serangan, dan akan secara otomatis menjelajah seluruh aplikasi, mencoba berbagai, dan dalam beberapa menit memberikan laporan yang menyoroti kerentanan umum seperti SQL injection pada fitur pencarian buku atau cross-site scripting XS pada komentar, sehingga dapat memperbaiki sehingga mahasiswa dapat memperbaikinya sebelum proyek tersebut dinilai oleh dosen. Yang selanjutnya adalah tool yang kelima, yang terakhir, yaitu Nessus. Nessus adalah alat atau tool pemindai kerentanan vulnerable scanner muka yang berfungsi sebagai alat audit keamanan proaktif untuk infrastruktur IT. Ia bekerja dengan cara melakukan pemindaian mendalam pada komputer, server, dan perangkat jaringan, lalu membandingkan konfigurasi versi perangkat lunak dan patch yang terpasang dengan database besar berisi puluhan ribu kerentanan yang sudah diketahui publik atau CVEs. Proses ini secara efektif mengatasi berbagai macam celah keamanan, mulai dari perangkat lunak yang usang dan patch keamanan, serta kesalahan konfigurasi yang berbahaya dan penggunaan password default yang lemah. Hanya ada beberapa tujuan orang menggunakan tool Nessus. Yang pertama itu melakukan complementing audit atau audit kebutuhan. Nessus dapat digunakan untuk memeriksa apakah konfigurasi sistem sudah sesuai dengan standar keamanan industri atau peraturan tertentu seperti CIS, benchmark, atau PCI DSS atau standar keamanan untuk industri kartu pembayaran. Kemudian melakukan reporting atau pelaporan. Salah satu kekuatan besar Nessus adalah kemampuan menghasilkan laporan yang sangat detail dan mudah dibaca. Setelah penelitian selesai, Nessus akan menyajikan semua temuan, mengelompokkannya berdasarkan tingkat keparahan dari critical, high, medium, low, atau info, dan di bawahnya. Dan untuk memberikan deskripsi lengkap tentang sistem setiap kerentanan beserta salah langkah-langkah perbaikannya. Yang ketiga, dia melakukan vulnerability scanning, di mana ia secara sistematis memeriksa sistem target untuk berbagai macam celah keamanan. Biasanya meliputi deteksi perangkat lunak misalnya memiliki kerentanan, verifikasi apakah patch keamanan penting dari vendor sudah terpasang, identifikasi kesalahan konfigurasi seperti port yang terbuka secara tidak semestinya, serta upaya untuk login menggunakan password default lemah pada berbagai layanan. Contoh penggunaan Nessus adalah seorang dosen IK, teknologi informasi dan komputer. Nessus berfungsi sebagai alat audit otomatis yang sangat efisien untuk mempersiapkan laboratorium komputer sebelum semester baru dimulai. Daripada memeriksa puluhan komputer secara otomatis satu persatu, dosen tersebut dapat menjalankan penilaian Nessus di seluruh jaringan lab. Setelah beberapa jam, Nessus akan menghasilkan sebuah laporan terperinci yang mungkin menunjukkan bahwa 500 komputer belum menerima patch keamanan Windows terbaru, 10 komputer masih menjalankan versi Java lama yang rentan, dan 5 komputer memiliki akun tamu yang aktif tanpa password. Berbekal dari laporan tool Nessus yang tadi sudah ada, dosen atau asisten lab dapat dengan cepat memperbaiki masalah paling kritis terlebih dahulu, dan laporan juga dapat digunakan sebagai bukti konkret untuk mengajukan anggaran pembaruan perangkat lunak kepada pihak fakultas atau pihak prodi. Baik, sekian pembahasan dari matul yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.